Nama saya Dwi Putri Cahyani dari kelas X3B dengan nomor MPM 202214500170. Saya akan mempresentasikan tentang dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial adalah faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu, antar kelompok manusia, maupun antar orang dengan kelompok manusia. Bentuk interaksi sosial adalah akomodasi, kerjasama, persaingan, dan pertikaian. Ciri-ciri interaksi sosial: yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga adalah mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Yang keempat adalah ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah proses peniruan. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima pendapat atau pandangan dari orang lain tanpa adanya kritik terlebih dahulu. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah dorongan untuk menjadi identik atau menjadi sama dengan orang lain baik secara lahir maupun batin. Yang keempat adalah simpati. Simpati yaitu perasaan yang timbul pada orang lain atas dasar penilaian menurut perasaan di dalam dirinya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, bentuk kerjasama dibagi dalam dua proses yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk khusus, yaitu yang pertama adalah asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kerjasama. Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan orang lain, namun tetap dalam batas yang wajar. Contohnya seperti gotong royong antar tetangga. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya mengatasi ketegangan dengan antar pihak yang bertentangan dibutuhkanlah akomodasi. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik individu maupun berkelompok. Dalam hal ini seperti saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, maupun antar golongan. Yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru di masa kini menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas atau hal yang berkaitan dengan unsur lama. Yang terakhir adalah asimilasi. Asimilasi merupakan percampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya lalu membentuk kebudayaan baru dan menerapkan dalam keseharian. Yang kedua adalah disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal yang negatif seperti yang pertama, persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, penyangkalan, bahkan penolakan dengan tidak mengungkap secara terbuka. Ini disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya adalah membocorkan rahasia teman pada orang lain. Yang ketiga adalah pertentangan. Konflik adalah sebuah pertentangan atau bisa lanjutan dari kontravensi yang sifatnya terbuka yang biasanya akan menyebabkan pertikaian. Penyebabnya adanya perbedaan argumentasi yang membuat rasa marah hingga benci dan dapat menimbulkan untuk saling menyerang bahkan melukai seseorang bahkan kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.